Sepsis neonatorum yaitu merupakan sindrom klinis yang timbul akibat invasi mikroorganisme ke dalam darah yang terjadi dalam 1 bulan pertama kehidupan atau kelahiran bayi. Sepsis neonatorum dibedakan menjadi sepsis neonatorum onset dini atau SNOD atau SNOD, dan sepsis neonatorum onset lanjut atau SNOL. Etiologinya yaitu yang pertama, mikroorganisme patogen seperti Streptococcus grube, Klebsiella enterococcus, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus pneumonia. Yang kedua yaitu hambatan penarik plasenta pada bayi yang prematur. Yang ketiga yaitu kontak langsung selama kelahiran melalui jalan lahir. Yang keempat yaitu kontaminasi dengan bayi lain, personal, objek, dan lingkungan. Patofisiologinya yaitu hambatan penarikan plasenta pada bayi yang prematur menyebabkan bayi mudah terserang virus, bakteri, jamur, dan infeksi parasit. Mekanisme pertahanan neonatus selanjutnya menghambat komplement yang lebih rendah, disfungsi monosit dan sirkulasi monosit, dan leukosit menurun jumlah dan fungsinya tidak efisien. Sepsis periode neonatal dapat diperoleh pada masa melalui plasenta yang berasal dari aliran darah maternal dan selama ingesti atau aspirasi yang dipengaruhi oleh cairan amnion. Tanda dan gejalanya yaitu hipotermia atau hipertermia, tampak tidak sehat, malas minum, letargi atau keadaan kesadaran menurun seperti tidur. Yang kedua yaitu distensi abdomen, anoreksia, muntah, diare, dan hepatomegali. Yang ketiga yaitu apneu, dyspneu, tachypneu, reaksi dinding dada, napas cuping hidung, berhenti, dan cyanosis. Yang keempat yaitu pucat, kulit lembab, hipotensi, takikardi atau brakikardi. Yang kelima yaitu ikterus, splenomegali, peteki, dan purpura. Klasifikasinya yaitu berdasarkan umur dan onset atau waktu timbulnya gejala-gejala sepsis neonatorum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama early onset sepsis neonatal atau sepsis awitan awal dengan ciri umur saat onset mulai lahir sampai 7 hari. Penyebabnya yaitu organisme dari saluran genital ibu. Yang ketiga organisme grup-B Streptococcus, Escherichia coli, Listeria non-typic, Haemophilus influenza, dan Enterococcus. Yang keempat, klinis melibatkan multisistem organ atau resiko tinggi terjadi pneumonia. Yang kelima, mortalitas tinggi 15-45%. Yaitu yang kedua late onset sepsis neonatal. Ciri-cirinya yang pertama umur saat onset 7 hari sampai 30 hari. Penyebabnya yaitu selain dari saluran genital ibu atau peralatan, organisme Staphylococcus coagulocus negatif, Staphylococcus aureus, Pseudomonas grube, Streptococcus, Escherichia coli, dan Listeria. Klinis biasanya melibatkan organ vokal atau risiko tinggi terjadinya meningitis. Mortalitas rendah 10-20%. Pemeriksaan penunjang yaitu bila sindrom klinis mengarah ke sepsis perlu dilakukan evaluasi sepsis secara menyeluruh. Hal ini termasuk
biakan darah lumbal, analisis dan kultur urin serta foto dada. Diagnosis ini ditegakkan dengan ditemukannya kuman pada biakan darah. Pada pemeriksaan darah tepi dapat ditemukan neutropenia atau penurunan sel darah putih neutrofil. Adanya peningkatan C-reaktif protein memperkuat dugaan sepsis. Komplikasinya yaitu meningitis, henti jantung, henti napas. Penata laksananya yaitu yang pertama support atau suportif, monitoring cairan elektrolit dan glukosa. Bila terjadi SIADH atau syndrome of in and from antidiuretic hormone, maka perlu dilakukan pembatasan cairan. Yang kedua, awasi adanya hiperbilirubinemia, lakukan transfusi tukar bila perlu. Yang ketiga, pertimbangkan pemberian nutrisi parenteral bila pasien tidak dapat menerima nutrisi enteral, yaitu yang kedua kausatif. Antibiotik diberikan sebelum kuman penyebab ditemukan, biasanya dengan pemberian ampicillin atau gentamisin selama 7-10 hari dan seringkali diberikan melalui IUD. Yang kedua, terapi oksigen untuk mengatasi distres pernapasan dan cyanosis. Yang ketiga, transfusi yang baru dengan leukosit polimorfonukleir dari donor adult. Pathway-nya yaitu hambatan penarikan plasenta pada bayi prematur, kontak langsung kelahiran selama kelahiran pada jalan lahir, aliran darah dari maternal ke neonatus, kontaminasi bayi dengan bayi lain atau personal. Konsep keperawatannya yaitu data dasar untuk pengajian, aktivitas atau istirahat, malese, sirkulasi, tekanan darah normal atau sedikit bawah jangkauan normal, eliminasi. Prioritas keperawatan menghilangkan infeksi, mendukung perfusi jaringan volume sirkulasi, mencegah komplikasi, memberikan informasi mengenai proses penyakitnya, prognosa dan kebutuhan pengobatan. Diagnosa keperawatan yaitu yang secara teoritis yaitu yang pertama, resiko tinggi infeksi. Risiko infeksi yaitu yang pertama, prosedur invasif, malnutrisi, peningkatan paparan lingkungan patogen, imunosupresi, tidak adekuat pertahanan sekunder atau penurunan HB, leukopenia, penekanan respon inflasi, penyakit kronik, imunosepri, malnutrisi, pertahanan primer tidak adekuat atau kerusakan kulit, trauma jaringan, gangguan peristaltik. Yaitu tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, klien bebas dari tanda dan gejala infeksi, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit dalam batas normal, menunjukkan perilaku hidup sehat, status imun, gastroenteral dalam batas normal. Intervensinya yaitu pertahankan teknik aseptik, batasi pengunjung bila perlu, cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan keperawatan, gunakan baju dan sarung tangan sebagai alat pelindung, ganti letak IV verifier dan disring sesuai dengan tunjuk umum.